step back now. Feel the beat in your soul. Life is fine somehow. Gotta regain control. Lanjutan round 3 yang tersisa 4 laga lagi memang terhitung masih cukup lama. Namun pada akhir tahun, sejumlah tim rival mengikuti turnamen regional, layaknya timnas Indonesia di ASEAN Cup. Bahrain dan Saudi menjadi tim rival yang juga mengikuti turnamen serupa dan cukup menarik disoroti. Terutama Bahrain yang baru saja kalah dan pelatihnya beralasan gitu. Menariknya, kekalahan ini dipimpin oleh wasit favorit fans Garuda. Sesuatu yang menjadikan Bahrain kembali jadi bahan olok-olokan dan jadi sorotan performanya. Lalu ada juga kabar dari pelatih Cina yang sangat effort untuk terus memantau calon lawannya di turnamen-turnamen regional tersebut, termasuk memantau Indonesia. Padahal pelatih asal Kroasia ini sedang balik kampung, tetapi mengaku tetap mempersiapkan strategi terbaik untuk skuad The Dragons. Dari Australia juga ada kabar yang jadi buah bibir, di mana salah satu pemain kunci dari pertahanan tim Kanguru mendapatkan musibah bersama klub, yakni cedera parah yang sudah divonis baru akan sembuh di akhir musim. Tentu saja Australia akan jadi lawan pertama Indonesia di matchday Maret, dan dengan cederanya pemain termahal milik tim Kanguru, sepertinya akan sangat berpengaruh. Lantas siapa pemain tersebut dan bagaimana dampak dari berbagai persiapan rival tadi? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini sampai tuntas, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Selamat berjumpa kembali bersama saya di HID Channel. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut adalah Australia kena musibah, Bahrain dikacangin wasit, dan pelatih China kepo. Baik teman-teman, sebelum kita mereaksi video tersebut, tidak bosan-bosannya saya mohon dukungannya untuk channel ini, agar channel ini bisa berkembang dengan cara pencet tombol like dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, ini ada kabar baik untuk timnas kita teman-teman, karena back terbaik atau back jangkungnya dari Australia itu cedera teman-teman, dan nggak bisa bermain saat berhadapan timnas Indonesia besok teman-teman. Ini adalah kabar terbaik buat timnas kita teman-teman, karena kita tahu back jangkung ini selalu menjadi halangan buat pemain-pemain kita untuk mencetak gol teman-teman. Mudah-mudahan dengan cederanya pemain dari Australia ini bisa memberi atau membawa poin dari kandang Australia teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan aja video yang berikut ini. Gonna seize the day. Daripada pusing memperdebatkan piala kaleng yang gak jelas, lebih baik fokus memandang ke depan untuk persiapan round 3 pada matchday Maret 2025 mendatang, di mana timnas Indonesia menyisakan 4 laga terakhir, namun semua kemungkinan masih bisa terjadi. Mengingat klasemen sementara grup C masih sangat ketat, dengan Jepang yang hanya sudah memastikan diri akan lolos ke Pildun. Cina, Bahrain, dan Indonesia sama-sama mengoleksi 6 poin, sementara Australia hanya selisih 1, yakni 7 poin. Situasi ini tentunya menimbulkan persaingan yang tak sengit, tapi juga memanas untuk meraih posisi terbaik, atau setidaknya masuk 4 besar bagi tim nasi, teman-teman. Walaupun ada harapan finish di 2 besar, namun realistis aja daripada kecewa. Kalaupun nanti lolos langsung, biarlah menjadi kejutan yang tidak diarsipkan sebelumnya.
Indonesia sendiri sejatinya sudah melakukan persiapan. Persiapan yang dimaksud yakni Sintayong sudah melakukan pemantauan pemain di sejumlah laga di Liga 1, bukan di turnamen mafia kemarin ya coy. Di mana terlihat dari unggahan akun Bali United, Coach Shin ternyata hadir untuk menonton langsung dari tribun Stadion Iwayan Dipta, Bali untuk laga Bali United versus Persebaya pada pekan 17 Liga 1. Kehadiran juru taktik asal Korsel cukup mendapatkan sorotan. Coach Shin terpantau gak sendirian dan ditemani oleh Yoo Jae-hoon yang terlihat duduk di sebelahnya. Menariknya, ada beberapa netizen yang salfok dengan sosok lain yang menemani. Sejumlah netizen bilang lelaki misterius itu mirip dengan sosok selebriti papan atas, Vino Gebastian. Kedatangannya Sintayong sendiri diyakini memantau sejumlah pemain sambil berlibur di Bali, mengingat beliau memang sedang berlibur di sana. Kemungkinan beberapa pemain seperti Hernando Ari, Kadek Arel, Malik Rizaldi, dan satu nama lagi, Ivan Jaya, adalah nama-nama yang disebut jadi pemain yang sedang dipantau performanya. Untuk 3 pemain lain mungkin memang wajar, karena kemarin dipanggil. Tapi buat Irfan Jaya, apakah akan comeback coy? Setelah beberapa tahun absen dari timnas? Gonna seize the day. Sementara itu, Bahrain dan Arab Saudi menjadi tim yang juga melakukan persiapan di turnamen regional akhir tahun. Kedua rival grup C tersebut sama-sama bermain di Gulf Cup atau biasa dikenal Piala Teluk. Menariknya, Bahrain dan Saudi berada di grup yang sama dan lolos bareng ke babak semifinal dengan 6 poin, setelah berhasil menghalangi Irak dan Yaman di dasar klasemen. Tak bisa dipungkiri, di sini yang paling mentereng memang Bahrain sih. Mereka berhasil mengalahkan Saudi dengan skor 2-3, Irak 2-0, tapi kalah di laga terakhir dari Yaman 1-2. Kalau kata sang pelatih sih, kekalahan memalukan di laga penutup babak grup Piala Teluk ini dikarenakan Dragan Talajic bereksperimen dengan menurunkan sejumlah pemain muda atau pemain cadangan. Intinya mereka mau rotasi. Jadi jika dilihat dari line up emang bener sih coy. Sepanjang babak grup yang jadi sorotan dari Bahrain adalah pertahanannya, di mana memang Mutiara Teluk Persia jadi tim yang paling sedikit kebobolan. Tapi kan mereka bakalan away ke Indonesia, tentu saja mental pemain Bahrain bakalan turun. Meski patut diwaspadai, tapi semoga saja dengan adanya fans Garuda yang siap menyambut dengan alasan balas dendam bisa mengganggu mental mereka, ya kan? Sementara untuk Saudi sendiri, meski sudah tak akan bertemu Indonesia, namun peningkatan mereka di bawah asuhan Hervi Renat patut dipantau, mengingat poin di grup C round 3 sama semua. Kalau melihat sepanjang laga di babak grup Piala Teluk, lini serang mereka makin tajam, namun lini pertahanan masih lemah. Terbukti dari 3 laga mereka selalu kebobolan, dan jadi tim dengan kebobolan paling banyak. Jadi olokan fans Indonesia, Bahrain dikacangin wasit Omar Al-Ali. Salah satu yang jadi sorotan warganet Indonesia dari Bahrain adalah di laga terakhir menghadapi Yaman. Bahrain kalah dramatis di menit-menit akhir dan harus mendapatkan kartu merah dari wasit Omar Al-Ali. Buat kalian yang lupa, Omar Al-Ali ini merupakan pengadil lapangan yang sempat dapat pujian dari fans timnas setelah kepemimpinannya saat Indonesia bertamu ke Cina yang dianggap fair. Nah, di laga Bahrain versus Yaman, Omar Al-Ali jadi wasitnya. Dan kebetulan salah satu faktor kekalahan tim biadab itu karena bermain pakai 10 pemain di menit-menit akhir. Setelah Sayed Baker dianggap melakukan pelanggaran di depan kotak penalti. Awalnya wasit Omar hanya memberikan kartu kuning. Setelah cek VAR, kartu kuning dibatalkan dan kemudian diganti dengan kartu merah. Dari sinilah para warganet plus 62 jadi pada muncul. Gonna seize the day. Pelatih Cina tetap memantau rival, padahal lagi liburan. Salah satu yang akan jadi lawan selanjutnya dari timnas Indonesia adalah Cina. Menariknya, pelatih skuad The Dragons ternyata tetap memantau rival-rivalnya di saat sedang liburan di kampung halamannya pada akhir tahun.
di mana juru taktik bernama Branko Ivankovic sebenarnya sedang memanfaatkan waktu liburan untuk berpulang kampung ke Kroasia. Namun menurut laporan dari media Cina, Ivankovic tetap memantau para rival-rivalnya, terutama untuk yang sedang bermain di turnamen regional seperti Bahrain, Saudi, maupun Indonesia. Untuk alasannya sendiri disebabkan karena buat persiapan menghadapi round 3, terutama yang diperhatikan adalah gaya main dan taktik yang kemungkinan akan berbeda. Dilaporkan bahwa meskipun Ivankovic saat ini sedang berlibur di kampung halamannya di Kroasia, ia tetap menaruh perhatian khusus pada performa Arab Saudi dan Bahrain di Piala Teluk. Perubahan personel serta permainan teknis dan taktis kedua tim menjadi fokus perhatiannya. Misalnya, Arab Saudi sepenuhnya memanfaatkan taktik bola mati saat membalikan kedudukan dalam kemenangan atas Yaman. Cina juga perlu melalui sesi latihan untuk mengatasi masalah pertahanan bola mati. Tulis laporan media Cina mengenai pelatihnya yang tetap menganalisis rival di tengah liburan. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting. Bek utama Australia cedera parah, kemungkinan besar absen lawan Indonesia. Cerita kurang mengenakan bagi tim Kanguru datang dari Harry Souttar. Bek jangkung 198 cm sekaligus pemain termahal Australia ini cedera saat membela Sheffield United. Setelah pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-2 melawan Burnley. Hasil dari pemindaian medis memberitahukan bahwa Harry Souttar mengalami ruptur tendon Achilles ketika bermain untuk klub divisi Champions Inggris. Perlu diketahui, Harry Souttar sejatinya pemain klub Premier League, Leicester City. Ia dipinjamkan sampai musim ini, namun karena cederanya, ia dilaporkan pulih dengan waktu yang cukup lama, mencapai 9 hingga 12 bulan. Membuat Sheffield United memulangkan bek Australia ke Leicester lebih cepat. Harry Souttar bahkan sudah pamit sekaligus berterima kasih kepada skuad Sheffield. Dari sini kemungkinan besar jika belum sembuh, tentunya bek seharga 118 miliar ini gak akan tampil saat menjamu Indonesia pada matchday Maret mendatang. Tak hanya itu saja, cederanya Harry Souttar menambah daftar cedera pemain timnas Australia. Sebelumnya ada bek Parma Alessandro Cercati yang mengalami cedera ACL sejak September 2024. Paling cepat pada awal April 2025 palingan sembuhnya. Jelas, secara pemain Indonesia diuntungkan. Meski demikian, kita juga harus tetap respect coy. GWS buat bek-bek Australia. Tapi kalau bisa, sembuhnya setelah lawan Indonesia saja, ya kan? Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play. Jadi itulah berbagai kondisi skuad rival saat ini. Ada yang sedang persiapan penuh dan bereksperimen. Ada juga yang pemain intinya berkurang. Kalau buat Jepang sih nggak perlu dibahas, sebab pemainnya cedera pun masih banyak pelapisnya coy. Hesitate, time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Teman-teman, timnas kita pasti selalu butuh dukungan dari kita seluruh masyarakat Indonesia agar timnas kita bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini, teman-teman. Peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia masih besar, teman-teman, karena poin kita sama Bahrain, China, dan Arab Saudi sama, teman-teman. Bahkan kita di peringkat ketiga klasmen sementara, teman-teman. Beda 1 poin doang dari timnas Australia. Karena
timnas kita akan bertandang ke Australia teman-teman. Ya mudah-mudahan mental pemain kita gak drop dan stamina pemain kita bagus. Dan juga mudah-mudahan pemain-pemain yang akan naturalisasi bisa atau sudah bisa bergabung ke timnas kita besok teman-teman. Dengan demikian bisa menambah kekuatan khusus untuk di striker teman-teman. Karena di striker kita masih sangat minim atau susah mencetak gol teman-teman. Mudah-mudahan proses naturalisasinya oleh Robbenny mudah-mudahan bisa cepat selesai, lancar, dan tidak ada halangan apapun teman-teman. Mudah-mudahan timnas kita bisa memberi yang terbaik. Syukur kita bisa menang di Australia teman-teman. Itu harapan terbesar kita teman-teman. Dengan kita bisa menang di Australia, untuk pertandingan yang akan datang itu udah lebih mudah teman-teman. Insya Allah kita bisa mengambil poin dari 2 pertandingan di home kita teman-teman. Yaitu saat berhadapan saat berhadapan Bahrain dan China teman-teman. Ya baik teman-teman, demikianlah video yang barusan sama-sama kita reaksi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.